Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengenal jaringan kampus. Oke, yang pertama yaitu jaringan kampus. Jaringan komunikasi ada di mana-mana dalam informasi saat ini. Masyarakat dan jaringan kampus adalah inti strategis mereka. Sebelum membahas jaringan kampus, mari kita definisikan apa itu kampus. Kunci kampus terletak pada infrastruktur dasarnya, di mana jaringan kampus merupakan bagian yang tak terpisahkan. Jaringan kampus adalah kunci yang memungkinkan untuk menjembatani semua jenis kampus ke dunia digital. Dalam bab ini, kita akan berbicara tentang konsep dasar evolusi jaringan kampus. Jaringan data kampus. Jaringan data kampus dibangun menggunakan teknologi Ethernet atau WLAN. Semua trafik data internal diteruskan melalui jaringan data kampus. Secara umum, jaringan data kampus terdiri dari beberapa subnet yang membawa layanan berbeda. Subnet jaringan biasanya dikelola oleh suatu administrator. Mengenal jaringan kampus tersedia di masa depan karena perangkat Internet of Things atau IoT terhubung ke jaringan data kampus. Subnet yang bertanggung jawab untuk penerusan internal pusat data disebut jaringan pusat data. Di masa mendatang, jaringan data kampus mungkin dapat melayani beberapa layanan sekaligus. Artinya, jaringan data kampus yang terkonvergensi akan membawa berbagai layanan secara bersamaan. First generation from sharing to switching, yaitu dengan menggunakan koneksi Twisted Pair Ethernet lebih hemat biaya dan lebih mudah diimplementasikan daripada teknologi jaringan sebelumnya. Akibatnya, Ethernet dengan cepat menjadi teknologi arus utama untuk jaringan kampus. Pada awalnya, jaringan kampus menggunakan hub sebagai perangkat akses. Jika banyak pengguna terhubung ke hub secara bersamaan, kinerja jaringan terdegradasi parah karena domain tabrakan yang diperluas. Jaringan kampus harus dibagi menjadi beberapa LAN yang saling terhubung melalui router mahal dan berkecepatan rendah. Pada saat ini, jaringan kampus memiliki struktur sederhana dan layanan sederhana, tetapi mereka tidak memiliki sistem manajemen dan pemeliharaan khusus. Akibatnya, peran insinyur jaringan yang sangat terampil muncul, karena para profesional diminta untuk melakukan semua tugas manajemen dan pemeliharaan. Dulu, jaringan kampus hanya menyediakan layanan jaringan dasar untuk kampus, dan hanya terminal komputer tertentu yang diizinkan mengakses jaringan. Jaringan kampus pada prodi ini mahal dan tidak efisien karena biasanya menggunakan router sebagai node backbone, dan karena itu hanya dapat menawarkan layanan non-real time seperti email. Second generation layer 3 routed switching. WWW membutuhkan bandwidth yang cukup, yang tidak dapat disediakan pada jaringan backbone kampus berbasis router. Layanan pesan instan memiliki persyaratan bawaan untuk privasi dan orang ingin mengakses jaringan dan komunikasi dengan orang lain dengan menggunakan komputer mereka sendiri. Namun, tidak semua komputer dapat terhubung ke jaringan karena skala jaringan yang terbatas, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pengiriman pesan instan ini. Semua poin rasa sakit ini menimbulkan persyaratan lebih tinggi di jaringan kampus. Sebuah switch layer 3 juga disebut switch routed karena sebuah switch layer 3 juga disebut switch routed karena mengintegrasikan kedua fungsi switching layer 2 dan fungsi routing layer 3. Hadir dengan mesin penerus layer 3 yang disederhanakan dan efisien yang dirancang dan dioptimalkan untuk skenario kampus. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.3, struktur jaringan berbasis switch layer 3 menghilangkan batas yang ditimbulkan oleh BD pada skala jaringan, yang berarti bahwa LAN tidak lagi dibatasi oleh domain tabrakan atau DB.
Sebagai gantinya, skala jaringan dapat diperluas sesuai permintaan hanya dengan menambahkan subnet dan setiap pengguna atau terminal dapat dengan mudah mengakses jaringan sesuai kebutuhan. Third Generation Multi-Service Converged Support. Meskipun teknologi Wi-Fi muncul sangat awal, penggunaannya terbatas pada rumah dan jaringan skala kecil lainnya selama lebih dari 10 tahun. Industri selalu diharapkan untuk memperkenalkan Wi-Fi ke dalam jaringan kampus sebagai perlengkap jaringan kantor. Akibatnya, permintaan jaringan di Wi-Fi tidak kuat karena dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang terbatas. Penerapan dan ONM NAC menjadi singkat, rumit, dan sulit bagi administrator jaringan. Karena itu, administrator jaringan biasanya menolak penerapan jaringan Wi-Fi dalam skala besar. Oleh karena itu, mode jaringan piggyback digunakan untuk mempercepat adopsi jaringan Wi-Fi. Dalam mode ini, VPN independen lekuk jaringan fisik dibangun antara WAC dan AP dengan menggunakan terowongan Control and Provisioning of Wireless Action Points. Meskipun VPN secara teoritis dapat dilakukan di atas jaringan fixed pada apapun, ada masalah besar penyebaran skala. Dalam kasus akses penggunaan Wi-Fi skala besar, misalnya, semua lalu lintas data akan menjadi lalu lintas utara-selatan jika jaringan Wi-Fi menggunakan penyebaran terpusat dari WAC dengan spesifikasi tinggi. Ini tidak konsisten dengan model lalu lintas dan model jaringan-jaringan kampus, dan mengakibatkan perangkat inti kelebihan beban. Sebelum munculnya terminal seluler pintar, teknologi Wi-Fi terutama digunakan untuk jangkauan hotspot dan jarang diadopsi di jaringan kampus. Misalnya banyak kampus yang menggunakan jaringan Wi-Fi hanya di ruangan konferensi. Salah satunya adalah masalah jaringan Wi-Fi berskala besar, dan yang lainnya adalah masalah penerapan NAC. Untuk mengatasi dua masalah ini, vendor peralatan jaringan terkemuka di industri secara berturut-turut meluncurkan solusi kerja jaringan terkonvergensi multilayanan mereka. Dalam solusinya, WAC yang dioptimalkan diterapkan pada skala gesit di lapisan agregasi untuk menyatukan bidang manajemen di seluruh jaringan kabel dan nirkabel. Menerapkan fungsi NAC yang diumpankan secara terpadu, solusi ini juga menggabungkan inovasi atau lokal mode penerusan dari jaringan Wi-Fi dengan fitur penyambungan berkabel dan nirkabel tanpa kabel dari saklar gesit untuk menyelesaikan masalah jaringan akses penggunaan Wi-Fi berskala besar secara efisien. Huawei membawa ini ke level baru dengan menggabungkan mesin penerus AC dengan prosesor jaringan yang awalnya digunakan untuk router berperforma tinggi. Meluncurkan chip berperforma tinggi, Wi-Fi kemudian menjadi sangat terintegrasi ke dalam dan fitur khas jaringan kampus generasi ketiga. Software Definite Networking juga telah diperkenalkan ke jaringan kampus untuk menyederhanakan layanan. Pembangkitan jaringan kampus ini secara umum memenuhi persyaratan perusahaan yang berada pada tahap awal terformasi semua nirkabel. Misalnya jaringan Wi-Fi tidak dapat memberikan kualitas layanan yang cukup tinggi, tapi hanya dapat digunakan sebagai pelengkap jaringan kabel. Contoh lain dari hal ini adalah kesulitan pemeliharaan yang berkaitan dengan penyebaran Wi-Fi skala besar tidak sepenuhnya dihilangkan. Arsitektur jaringan yang tidak dioptimalkan dan dukungan multilayanan masih sangat bergantung pada teknologi VPN. Semua ini menyebabkan kelincahan jaringan yang tidak memadai. Terlepas dari masalah ini, peluncuran Egli Switch memberikan dasar perangkat keras yang baik untuk evolusi jaringan kampus lebih lanjut. Singkatnya, jaringan kampus terus berevolusi dan membuat peningkatan dramatis dalam hal bandwidth, skala, dan konvergensi layanan. Untuk mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, vendor industri secara bertahap memperkenalkan teknologi baru seperti artificial intelligence
dan big data ke jaringan kampus. Jaringan kampus memulai babak baru inovasi dan evolusi teknologi, dan mereka diharapkan untuk secara bertahap menggabungkan kecerdasan dan memberi pelanggan tingkat penyebaran layanan dan ONM jaringan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jaringan kampus tahan masa depan secara itu disebut jaringan kampus yang digerakkan oleh niat, yang akan kita telusuri lebih detail di bagian selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.